PCNU Tasikmalaya bersama Ormas Keagamaan di Kabupaten Tasikmalaya mengutuk tindakan anarkistis massa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya. Ormas mendukung penuh kepolisian untuk mengusut tuntas dan menegakkan hukum atas aksi anarkistis dan perusakan kendaraan dinas polisi. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Ormas Islam Kabupaten Tasikmalaya dengan ini mendukung penegakan hukum oleh Kapolres Tasikmalaya berkenaan dengan anarkisme yang dilakukan oleh oknum pada hari ini di Kejaksaan. Sekali lagi, kami mendukung untuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Kapolres Kabupaten Tasikmalaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu bagaimana perkembangan penyidikan aksi anarkistis massa Rizik Syihab di Kejari, Tasikmalaya? Kami akan tanyakan langsung kepada Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Erdi Caniago. Selamat sore, Pak Erdi. Selamat sore, Mas Idi. Baik, Pak Erdi, setelah menetapkan 4 orang tersangka, bagaimana proses penyidikan kasus anarkistis di Kejaksaan Negeri Tasikmalaya hingga saat ini? Ya, baik. Saya akan menyampaikan ya bahwa kasus ini sudah dilimpahkan ke Polda Jabar, ya. Penahanan sudah dilakukan ya, terhadap 3 orang tersangka yang sudah dilakukan penahanan, yang mana sebetulnya 4 tersangka yang melakukan perbuatan melanggar hukum di depan Kejaksaan Negeri Tasikmalaya. Nah, sementara 3 yang sudah ditahan, 1 masih DPO, yaitu koordinator lapangan tersebut. Nah, demikian. Dari 4 orang tersangka kan 1 orang masih dinyatakan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, Pak Erdi. Siapa sebenarnya dia dan apa perannya dalam kasus anarkistis ini? Ya, yang bersangkutan itu adalah koordinator lapangan ya dari kegiatan unjuk rasa di depan kantor Kajari Tasikmalaya. Nah, ya, kemudian dari hasil penyelidikan ya dari bukti-bukti yang ada baik dokumentasi kemudian saksi-saksi yang bersangkutan itu yang DPO itu sebagai provokator, itu Mbak. Dia sebagai provokator. Sampai sejauh ini bagaimana proses pengejarannya, Pak Erdi? Ya, kita sudah mengidentifikasi ya mengenai masalah yang DPO ini, baik itu lokasi dan sebagainya, semua sudah bergerak, baik itu Polres Tasikmalaya sendiri, kemudian dari Satuan Tugas Satgas yang untuk menangani ini di Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar, itu mereka sedang bergerak untuk mencari. Nah, saya pun atau kami pun menghimbau daripada ditemukan oleh petugas lebih baik ya menyerahkan diri ya, karena itu lebih istilahnya lebih kita hargai ya, karena yang bersangkutan ini memang kita butuh keterangan dan butuh untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pada saat melakukan unjuk rasa dengan merusak aset Polri. Kemudian dalam bentuk kendaraan yang sudah kita lihat bersama ya, ada yang dirusak dan juga kantor Kejaksaan Negeri Tasikmalaya. 1 orang yang masih DPO adalah orang yang diduga provokator, tapi apakah juga akan dicari atau mungkin ada potensi bahwa ada yang menggerakkan massa hingga berujung pada kasus anarkistis? Ya, tentunya kita tidak sampai di yang bersangkutan saja ya untuk dalam penyelidikan. Karena ini menyangkut masalah pengerusakan, ya tentunya kita akan mencari dan mendalami apakah ada atau tidaknya aktor intelektual ya yang mengkondisikan situasi tersebut sehingga terjadi kerusuhan. Apalagi pada saat kejadian tersebut itu 42 orang yang sudah kita amankan, ternyata dari 42 tersebut 22-nya itu 20 orangnya itu masih remaja. Nah, ini makanya kita akan dalami terus motif terjadi kerusuhan dan kenapa harus adik-adik anak-anak yang di bawah umur itu dilibatkan. Nah, kasihan orang tua kemarin itu terkejut ya, kenapa kok
anak-anaknya diamankan polisi yang tadinya pamit untuk kegiatan keagamaan ternyata malah disuruh mengikuti kerusuhan unjuk rasa tersebut. Berarti kemarin yang diamankan adalah remaja, saat ini bagaimana prosesnya, Pak Erdi? Sudah dipulangkan? Sudah dipulangkan, tapi kemarin itu semua orang tua ya itu dipanggil ke Polres. Nah kemudian Polres memberikan himbauan, kemudian memberikan nasihati, didampingi juga dengan KPAI dan instansi yang terkait yang menyangkut masalah anak-anak. Jadi sama-sama mereka itu hadir untuk menyampaikan kepada orang tua terkait masalah anak-anak yang ikut dalam kerusuhan atau unjuk rasa yang ada di kantor Kajari Tasikmalaya. Oke, anak-anak sudah dipulangkan, ada 4 tersangka. Apa yang disangkakan kepada mereka? Apa pasal yang dilanggar oleh 4 tersangka ini? Ya, dari 4 tersangka ini kita berdasarkan bukti yang ada, dokumentasi, video, keterangan saksi dan sebagainya, akhirnya disimpulkan yang bersangkutan itu ya melanggar 3 pasal ya. Pasal pertama menghasut ya 160 KUHP, kemudian istilahnya bersama-sama melakukan perusakan 170, kemudian 406 juga. Nah itu jadi 3 pasal tersebut itu kita tetapkan terhadap 4 pelaku atau yang sudah kita jadikan tersangka ini. Oke, apa ancaman hukuman yang akan nanti disangkakan atau dikenakan ketika melanggar pasal-pasal itu? Ya, untuk sebagai sebagai penghasut ya di pasal 160 tersebut itu dikenakan ancaman hukuman maksimal 6 tahun. Kemudian di pasal 170 yang melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap barang maupun orang itu bisa kita kenakan 5 tahun 6 bulan. Nah, kemudian untuk yang 406 yaitu merusak ya, pengerusakan itu kita bisa kenakan 2 tahun 8 bulan. Oke, ada ancaman hukuman pidana. Pak Erdi, pertanyaannya kemudian adalah mengapa kasus ini penyidikannya ditangani oleh Polda Jawa Barat, bukan di Tasikmalaya? Ya, sebetulnya sama saja ya, tetapi kan ada kebijakan melihat situasi ya untuk cepat menjadi kondusif situasi yang ada di Tasikmalaya ya. Kemudian kita juga ini tim ya, tim. Jadi dari penyidik dari Polres Tasikmalaya dengan Krimpum di Treskrimum Polda Jabar itu membentuk satu tim. Nah, tetap sama saja supaya masyarakat Tasikmalaya ya tidak terfokus dengan situasi yang ada dan bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya dengan nyaman, aman ya. Sementara kita tetap melakukan pemeriksaan yang ada di Polda. Oke, memangnya ada kekhawatiran apa Pak Erdi sampai harus dipindahkan ke Polda Jawa Barat dan bagaimana sebenarnya kondisi keamanan di Tasikmalaya dengan adanya proses hukum terhadap kasus ini? Ya situasi kondusif ya, tidak ada masalah apa-apa, tapi ini pertimbangan-pertimbangan ya yang menyangkut masalah independensi, ya independen dalam artian begini, penyidik Polres Tasikmalaya itu lebih fokus berkonsentrasi dalam pemeriksaan pelaku-pelaku pengerusakan itu dengan dibentuknya tim kemudian tetap dan dilakukan di Polda Jabar. Itu tidak ada masalah situasi di sana ya, karena saya tahu persis terutama masyarakat Tasikmalaya kemudian Jawa Barat itu masyarakatnya santun, beradab dan pengertian. Kebetulan juga saya juga besar di sini. Waduh, saya sangat mengerti tentang Tasikmalaya dan Jawa Barat. Itu semuanya baik-baik, bagus semua, tapi untuk istilahnya lebih nyaman kita bekerja, ya kita limpahkan ke Polda Jabar. Jadi kalau ada protes-protes di media sosial yang memprotes soal kenapa penyidikan dilakukan di Polda Jawa Barat tidak di Tasikmalaya, apa jawaban dari Polda Jabar? Nggak terlalu ini ya, nggak terlalu bermasalah ya, masalah di mana harus diperiksa dan sebagainya. Nah, karena ini kan kita membutuhkan satu tim yang kuat untuk percepatan proses tersebut ya. Apalagi sekarang ini kan ada satu yang masih DPO, tentunya tidak bisa atau tidak bisa Polres Tasikmalaya itu bekerja sendiri. Nah, tentu kita harus melakukan kegiatan penyelidikan untuk menemukan yang DPO tersebut dalam skala besar. Makanya kita tarik
Nah, kita bekerja semua dari Polda Jabar, dari Polres Tasikmalaya, bahkan polsek-polsek, dan dibantu polres-polres lain yang ada di Jawa Barat untuk menemukan itu. Jadi tidak ada masalah mengapa kita ditarik di Polda Jabar, itu tidak ada masalah. Baik, proses hukum masih terus berlangsung. Sudah 4 tersangka yang ditetapkan, 1 orang yang diduga adalah provokator masih masuk dalam daftar pencarian orang, diimbau juga untuk menyerahkan diri. Terima kasih Pak Erdi telah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini.